Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami sudah meliput 5 benua, sejak dari New Zealand, wilayah paling selatan bumi, sampai dengan wilayah Arktik di dekat Kutub Utara. Kali ini saya akan membahas tentang jatuhnya eh, awal Rabiul Awal 1447, eh, yang barusan beberapa hari yang lalu. Seorang teman mengirimkan satu suatu artikel gitu, artikel singkat sebetulnya, yang menjelaskan tentang ternyata terjadi perpecahan antara kelompok Muslim dengan kelompok yang lain dalam mengawali Rabiul Awal 1447. Sebagian masuk Rabiul Awal pada 24 Agustus, yang lain pada 25 Agustus. Nah, cuman kawan saya ini tanya, ini sebetulnya bagaimana analisisnya kok bisa begini? Sayangnya sumber berita anukan ini, memuat berita ini juga tidak memberikan analisis sama sekali, hanya cuma sekadar kayak reporter saja begitu. Jadi kayak sifatnya tidak tidak ada informasi apa-apa gitu. Jadi, nah ini yang disayangkan, karena seharusnya eh, karena saya tahu dia juga sebetulnya seorang pakar yang bisa menjelaskan apa sebetulnya analisisnya bagaimana. Jangan cuma sekedar kayak laporan reporter apa tuh, televisi atau media gitu ya. Baiklah, untuk itu saya akan lakukan analisisnya sekarang. Izinkan saya men-share file saya. Ya, judul video saya kali ini adalah satu Rabiul Awal 1447 jatuh pada 24 Agustus 2025. Sekalian saya ingin sedikit memperkenalkan perkembangan saya. Sekarang saya mendirikan sebetulnya saya sudah lama ya. Di YouTube saya juga sudah saya namakan seperti itu. Saxono Academy Islamic Science Research Institute. Nah, saya barusan under construction ya, masih under construction, membangun sebuah website yang ini, https double slash saxonoacademy.id. Nah, nanti jadi semua link-link tentang buku-buku saya yang ada di Amazon.com, kemudian eh, video-video yang ada di YouTube dan sebagainya, akan saya berangsur-angsur akan saya masukkan dalam website ini. Jadi silakan kalau yang ingin memberikan saran, masukan pada apa yang sudah ada ada di sana, meskipun masih belum lengkap, tentu saja silakan masuk ke sini. Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi ini sebetulnya terjadi perpecahannya itu di sini. Yang mengawali Rabiul Awal pada 1447 pada 24 Agustus 25 itu adalah Bahrain, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Tunisia, Palestina, Qatar, dan Egypt, Mesir ya. Ini zona waktunya. Jadi ini saya memberikan ilustrasi. Jadi jangan cuma sekedar menyebut seperti itu aja. Ya, beri sedikit analisis kalau memang apa itu, supaya mendidik masyarakat kan gitu. Nah, di saat maghrib di kota-kota ini, tentu saja di kotanya saya gunakan adalah kota ibu kotanya ya. Misalnya di Irak itu ada Baghdad ya. Kuwait itu Kuwait City, Arab Saudi itu Riyadh dan sebagainya. Jadi ini saya lakukan perhitungan-perhitungannya di kota-kota ibu kotanya itu. Nah, pada saat maghrib maaf saya agak lupa Bahrain itu ibu kotanya apa.
Itu ketinggian hilalnya 2,29 2 derajat 29 menit, elongasinya 3 derajat 53 menit, dan moon phase-nya. Jadi moon phase itu adalah bagian bulan yang tersinari oleh sinar matahari yang menghadap ke bumi, atau apa tuh, yang menghadap ke bumi ya, itu 0,16% terus dan sebagainya. Nah, dari sini memang itu sangat surprise juga sebetulnya dengan kondisi yang eh, seperti ini. Negara-negara di Timur Tengah seperti ini kok dapat melihat ini, karena pada kebanyakan di mereka ini adalah penganut Rukyatul Hilal ya. Kalau misalnya Saudi Arabia yang saya tahu adalah Rukyatul Hilal. Itu dengan ketinggian hilal hanya 2 derajat 36 menit ternyata bisa dilihat itu. Dan ini yang paling adalah ini. Moon phase-nya itu hanya 0,16%. Jadi ini sangat kecil, tipis sekali ini. Nyatanya bisa dilihat gitu. Nah, mungkin yang lain-lain itu sebetulnya hanya mengikut pada Arab Saudi. Saya tidak tahu ya, saya tidak, ini hanya dugaan saja. Oke, itu yang 24 Agustus. Yang 25 Agustus lebih banyak ternyata yang 25 Agustus, dan lebih menyebar gitu selain di Jazirah Timur Tengah, juga ada di Asia, apa ini, India itu ya, Asia Selatan ya. Asia Tengah atau Indonesia di Asia Tenggara, kemudian ada ya ini Asia Tenggara juga Brunei, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Dan eh, tapi justru yang sangat surprise adalah misalnya ini di Maroko itu sebetulnya cukup besar ini 0,32%, dan karena elongasinya bang 55 derajat 56 jadi hampir 6 derajat kan ini. Jadi memang itu adalah ini apa itu wajah bulan itu selalu berkorelasi dengan ini. Sama sekali tidak ada korelasinya dengan ketinggian hilal ya, altitude-nya. Jadi dengan elongasi itu memang sangat, jadi elongasinya lebih lebar ya, pasti lebih lebih besar gitu. Jadi ini ada 0,32% ya, tapi ternyata nggak kelihatan. Nah, persoalannya adalah mungkin karena kemudian ada awan. Nah, persoalannya kemudian orang itu kebanyakan umat Islam itu hanya sepertinya kok eh, apa itu terlalu terpaku dengan ru'yatul hilal dan hadis yang mengatakan kalau tidak fa'in gumma alaikum fakdurulah, kemudian beristimalah gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi jatuhnya 25 September 25 Agustus ini. Mauritania Mauritania juga ini di Afrika Barat kan ini kira-kira. Itu juga cukup besar. Dan ini bisa dilihat Maroko juga kan di Afrika yang sudah mendekati ke arah barat kan. Jadi memang lebih barat itu lebih besar itu pasti anunya. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Nah, animasi karakteristik fase bulan. Nah, seperti biasa, saya selalu akan eh, awali dengan animasi ini supaya tahu betul anunya. Fase bulan itu akan tetap terjadi meskipun bumi tidak berotasi. Ini yang harus dipahami ya. Nah, memahami fase-fase bulan. Nah, jadi kalau misalnya ini bumi berputar seperti ini, maka seolah-olah bulan dan matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Ya, ini sengaja saya buat uh, clockwise karena memang secara apa itu konvensi itu timur itu ada di sebelah sebelah kanan gitu. Jadi ini terbitnya dari timur. Jadi ini saya putarannya adalah clockwise. Ini untuk anu aja untuk supaya anu dengan kita melihat peta itu kan timur itu di sebelah. Uh, nah, karena bumi, nah persoalannya sekarang antara kecepatan sudut ini dengan kecepatan sudut itu berbeda. Kalau matahari kecepatan sudut
semuanya adalah 15 derajat, derajat per jam. Kalau bulan itu hanya 14,5 derajat per jam karena ini 15 derajat. Kemudian bulan sendiri mengelilingi bumi itu berevolusi setengah derajat per jam. Jadi 15 dikurangi setengah, jadi 14,5. Itulah yang menyebabkan setiap saat itu terjadi gap, terjadi elongasinya bertambah. Kalau dia setelah istimewa itu, kalau ini istimewanya seperti di sini. Oke. Nah, persoalannya sekarang yang saya ingin tunjukkan bahwa kalau seandainya bumi ini tidak berputar seperti ini, sehingga tidak terjadi siang dan malam, itu fase bulan tetap terjadi. Misalnya ini. Misalnya ini ada eh, bumi tidak berputar, berarti tidak ada siang dan malam. Orang yang hijau ini selamanya siang. Orang yang orange ini selamanya malam karena bumi tidak berputar, tidak ada pertukaran siang dan malam. Ini matahari, ini bulan, ini bumi. Pada saat inilah terjadi konjungsi atau ijtima. Sehingga bagian bulan yang tersinari oleh eh, matahari itu membelakangi orang ini, membelakangi bumi ini. Jadi tidak ada bagian yang tersinari di sini. Nah, inilah titik awal daripada kalender Islam. Kemudian eh, bulan ini bergerak. Nah, ketika bulan bergerak pada hari pertama ini terjadilah ini fase bulan yang tadinya nol sekarang sudah ada fase bulan. Dan itu semakin besar, semakin besar, makin besar. Hari ke-6 sudah sangat besar sekali. Tapi orang yang sebelah kanan ini tidak mungkin bisa melihat bulan yang sebesar seperti ini. Mengapa? Karena silau oleh sinar matahari. Silau oleh sinar matahari. Sementara yang di sebelah kiri, yang orange ini belum bisa melihat juga karena dia masih di bawah ufuk. Ufuknya kan ini. Ini adalah ufuk bersama antara orang yang kanan dan orang yang kiri. Nah, baru kemudian di hari ke-7, bagi orang yang hijau sebelah kanan ini, bulan ini tenggelam, bulan sebesar ini tenggelam. Bagi orang yang kiri, terbit. Nah, sehingga orang yang kiri sekarang bisa melihat. Mengapa dia bisa melihat? Karena malam hari. Karena selamanya dia malam hari. Terus, nah sementara orang yang kanan ini sudah tidak bisa lihat lagi sekarang. Karena memang tertutup oleh bola bumi. Kalau tadi tidak kelihatannya karena ketika masih ada di sini ya, bulan masih ada di sini, tidak kelihatannya karena kalah oleh intensitas sinar matahari, sekarang tidak kelihatannya karena tertutup bola bumi. Tapi bulannya besar. Ini besar. Nah, terus ini sampai purnama pun orang yang kiri bisa melihat, tapi orang kanan tidak bisa melihat. Terus mengecil lagi, di sini tenggelam bagi orang yang kiri, tapi terbit bagi orang yang kanan. Sehingga di sini orang yang kiri, yang orange ini sudah tidak bisa lihat, tapi orang yang kanan seharusnya bisa lihat, tapi kalah oleh sinar matahari. Jadi dia tidak melihat juga ini. Jadi intinya adalah selama hidupnya orang yang sebelah kanan ini tidak pernah tahu bahwa ada benda bulan. Kalau dia hanya percaya pada apa yang dilihat. Itu persoalannya itu. Jadi ini adalah sangat anu sekali. Nah, sebelah kiri itu dia hanya tahu bahwa bulan itu adalah tadi setengah bulan, setengah lingkaran di sini sampai setengah lingkaran di sana. Nah, jadi first quarter moon sampai third quarter moon. Selain itu dia tidak tahu bahwa bulan itu sebetulnya mengecil 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 sampai hilang kembali gitu ya. Nah, itu yang anu menunjukkan pada kita bahwa ini memang uh, kita harus paham sains. Kita harus mempelajari sains karena bulan yang besar pun tidak akan kelihatan kalau dia di bawah ufuk atau kalah intensitasnya oleh sinar matahari. Itu persoalannya kan gitu. Nah, itulah sebabnya memahami sumuli ru'yatihi itu uh, ber, uh, puasalah ketika melihat hilal. Itu hilalnya itu bukan melihat dengan ini karena hilal itu bisa sangat besar tapi tidak kelihatan kalau dia eh,
terkalah oleh intensitasnya oleh sinar matahari atau eh, di bawah ufuk. Jadi melihatnya itu dengan ilmu pengetahuan. Karena itulah karena Nabi ada juga mengeluarkan hazi, bersabda begitu, Inna ummatun ummiyatun. Kami saat itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nah sekarang kita sudah pandai menulis, kita sudah pandai membaca, kita sudah bisa cari di internet informasinya. Jadi sudah tidak relevan lagi kalau kita harus melihat, itu persoalannya. Oke, oke. Nah, sekarang saya akan anukan pada Yasin 37 sampai 40 sebagai definisi awal bulan Islam. Ini jadi dalam ayat 37-nya itu, dan salah satu tanda kekuasaan Allah adalah siang dan malam, adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam, malam dari siang atau siang dari malam ya. Jadi itu intinya adalah Allah sedang menjelaskan tentang per, perpindahan atau bergantinya siang dan malam. Siang dan malam itu hanya bisa terjadi kalau eh, bumi itu berputar pada porosnya. Itulah sebabnya pada animasi yang tadi itu tidak terjadi pergantian siang dan malam karena bumi tidak berputar. Jadi ini memahami ayat Allah juga harus dengan apa ya? Dengan berpikir. Nah, sementara itu memang banyak orang Islam yang mengatakan bahwa memahami ayat Allah itu tidak boleh dengan akal. Malah ya, jadi lucu juga gitu. Padahal di dalam Al-Quran itu ada puluhan mungkin ratusan juga. Allah mengatakan bahwa kenapa kamu tidak berpikir, kenapa kamu tidak berakal dan sebagainya gitu. Jadi ini kan. Oke, kemudian nah yang ini seperti yang tadi, karena ini berputar seperti ini, ini dari sini, dari titik ini balik ke sini itu kan selama 24 jam. Itu adalah 360 derajat. Kalau 360 derajat dibagi 24 dapatlah 15 derajat per jam. Jadi matahari akibatnya dengan bulan itu bergerak secara semu. Jadi kalau ini gerakan radial, ini gerakan semu. Seolah-olah mengelilingi bumi ini. Itulah makanya kecepatan sudutnya adalah 15 derajat per jam. 15 derajat. Namun persoalannya dalam ayat 39-nya, 39 Yasin saya kira ya, itu dan kami tetapkan bulan pada satu titik, eh, pada manzilah terakhir dia akan berurjunil kodim. Nah itu akibat karena bumi itu selain bulan itu juga ternyata secara fisik mengelilingi bumi seperti ini, dari sini sampai ke titik sini itu ada selama 29,5 hari. Itu juga sama 360 derajat. 360 derajat dibagi 29,5 hari dapatlah setengah derajat. Jadi kalau matahari kecepatan sudutnya 15 derajat, kalau ini kecepatan sudut anunya semunya 15 dikurangi setengah derajat, jadi 14,5 derajat. Itu dah yang menyebabkan gap. Jadi dalam manjilah terakhirnya kata Allah, dia akan berbentuk urjunil kodim. Nah ini tuh akan saya tunjukkan di sini. Nah ini, jadi pada manzilah terakhir itu berbentuk urjunil kodim, waning crescent. Nah di situ dijelaskan juga dalam kondisi seperti ini tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, ya. Tidaklah karena tadi ini kecepatannya 14,5 derajat, yang ini 15,5 derajat. Tapi dalam kondisi ini matahari belum mendapatkan bulan. Kapan mendapatkannya? Terjadi istimewa. Ya, ketika terjadi istimewa. Jadi disitulah Allah mendefinisikan titik nol dari sebuah siklus sinodis bulan. Ketika terjadi istimewa, itulah awal bulan. Ketika jadi 1 detik pun setelah ijtima itu hilal pasti sudah terbantu. 1 detik, 1 detik, ya.
Tidak harus menunggu jam-jaman. 1 detik. Persoalannya kita lihat atau tidak itu urusan lain kan gitu. Tapi itu secara teoritis dan sunatullahnya ya, malah sunatullahnya itu pasti. Itu saya berikan gambarannya seperti ini. Ada seorang bersepeda dengan 20 km per jam. Ada orang berjalan dengan 5 km per jam. Kalau sebelum ijtima, ijtimanya nanti adalah ketika sepeda orang berjalan dengan pohon ini menyatu menjadi satu, ya, menjadi satu bidang. Nah, kalau sebelum ijtima ini semakin mengecil ini. Nah, semakin mengecil. Tapi begitu terjadi ijtima, 1 detik kemudian ya sudah, orang ini akan meninggalkan, si sepeda ini akan meninggalkan orang yang berjalan. Mengapa? Karena kecepatannya yang ini 20 km per jam, itu berarti 5,6 meter per detik. Sedangkan orang berjalan ini 5 km per jam itu 1,4 meter per detik. Jadi detik begitu terjadi tek gitu, detik kemudiannya sudah ini yang ini melesatnya 5,6 meter per, maaf, 5,6 meter per detik, yang ini 1,4 meter per detik. Jadi itulah yang terjadi dengan hilal. Jadi begitu terjadi ijtima, ada 1 detik kemudian hilal terjadi, terbentuk. Eh, Tidak peduli apakah kita bisa melihatnya atau tidak, ya, oke. Jadi itu prinsipnya. Nah, sekarang saya tunjukkan juga misalnya ini sudah terjadi istima ya, kemudian terjadi hilal, ini terbentuk hilal. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maaf, hari kedua, hari ketiga ini kan sudah sangat besar sekali. Tapi kalau orang ini ada di sini, kan kalah oleh sinar matahari, tidak mungkin kelihatan meskipun besar. Sebaliknya kalau orang ini sudah di sini, sudah di bagian malam, ini kan sudah di bawah ufuk. Tidak mungkin kelihatan ini. Jadi itu. Jadi ketinggian hilal itu tidak sama sekali berfungsi apa-apa untuk menetapkan bahwa awal bulan itu sudah harus terjadi. Oke. Saya akan melanjutkan. Rabiul Awal 1447 bulan ini. Saya akan awali eh, animasinya ini dengan sejak Urjunil Qadim, 0,43% penyinarannya. Jadi ini uh, ada beberapa sumbernya, datanya ya. Kalau ini data petanya ini adalah saya ambil dari timeanddate.com ya. Ya, Anda bisa lihat ini ada apa tuh, web based aplikasi ya, web based application yang bisa digunakan dengan gratis. Jadi saya ambil petanya dari sana. Namun ini informasi tentang penyinaran bulan dan prosentasinya itu saya ambil dari situsnya NASA ya. Jadi ini insya Allah sangat akurat lah gitu. Nah, kemudian tapi karena aslinya itu hitam putih ya, supaya dia kelihatan bagian tersinarnya ini, fase bulan yang ini kelihatan itu, kemudian saya lakukan image enhancement ya, pakai pakai image processing. Saya menggunakan image ya, saya menggunakan image. Jadi ini itu semuanya gratis semua itu. Jadi eh, silakan di. Nah, saya mulai animasinya itu pada saat eh, waktu UTC-nya apa, 22 Agustus 25 pukul 16. Nah, karena Jakarta adalah UTC plus 7, maka pada saat itu, pada saat di sini pukul 16, di kita sudah pukul 23, hampir tengah malam. Ya, itulah sebabnya ini tengah malamnya kan di tengah-tengah ini nih. Jakartanya itu kan di sini, jadi hampir tengah malam ini. Karena petanya nanti bergeser ke sana. Sementara itu di Lima itu di ibu kota Peru ya, ini
Kota Peru itu kan kira-kira di sini nih, di sini ya. Kota Peru itu pada saat itu pukul 11, pukul 11 Agustus 22 Agustus ya. Karena tengah harinya kan ini, tengah harinya ini. Jadi ini pukul 11 ya. Jadi itu. Nah, sementara itu penyinaran bulan adalah 0,43%, tapi ini ada urjunil kodim. Jadi sebelum istimewa, artinya semakin mengecil ini persentase fase bulan ini semakin mengecil sebelum sampai terjadi istimewa. Kemudian sekarang pukul 18, ini saya agak melompat ya karena apa tidak setiap jam karena ini nanti setelah istimewa saya anu per jam. Ini mengecil lihat. Pada saat itu jadi di UTC itu eh, jam UTC adalah pukul 18. Di kita sudah masuk ke 23 Agustus, di sini masih 22 Agustus pukul 18. Di kita sudah 23 Agustus pukul 1 malam. Karena tengah malamnya kan ini nih. Tengah malamnya ini Jakarta di sini, jadi sudah lewat kan. Jadi itu. Nah, sementara itu di 5 Peru tengah harinya kan di sini. Sedangkan ini Perunya kan di sini. Jadi sudah lewat pukul 13. Nah, ini terus berjalan. Berjalan. Ini semakin mengecil ya. Semakin mengecil. Ini kalau 0,13% sudah nggak kelihatan. Sebetulnya sudah tidak kelihatan anunya ya. Tapi secara matematika kan sudah ada hitungannya. Nah, kemudian 0,6, kemudian 0,4. Nah, inilah terjadi istimewa. Ini terjadi istimewa. Di istimewanya adalah, jadi istimewa itu sama. Di seluruh dunia terjadi istimewa. Cuman perbedaannya kalau di Gisborne, terjadi Gisborne itu di New Zealand, di ujung timur New Zealand itu, terjadinya ini kondisi peta ini seperti ini adalah pukul 18 di Gisborne. Di Indonesia, di Jakarta pukul 13. Tapi di eh, apa itu di UTC itu pukul 6 pagi. Nah, jadi ini adalah kira-kira 6 menit sebelum ijtima. 6 menit sebelum ijtima karena ijtimanya adalah pukul 6.06 di UTC. Ini pukul 6 kan. Jadi 6 menit sebelum UTC, sebelum ijtima. Nah, itu kondisi hilal ya kira-kira anu lah ini kondisi ijtima itu ya kira-kira 0,02%. Inilah yang terkecil. Jadi ya harus ini yang terkecil persentase anunya apa fase bulan itu. Pertanyaan sekarang, mengapa tidak nol? Ya, ya itulah karena kekuasaan Allah, karena Allah itu tidak menciptakan bumi, matahari, bulan itu seperti kelereng, tidak. Ya, tidak bulat seperti kelereng seperti orang membuat kelereng kan, karena kelereng itu kan dibuat oleh manusia. Tapi Allah menciptakan semuanya itu dalam dengan sifat-sifat random. Jadi ada gunungnya, ada lembahnya. Jadi sehingga penyinarannya ada yang tersisa seperti itu, 0,02%. Ya oke seperti ini. Jadi ini sudah terjadi ijtima lah katakanlah di sini. Oke, kemudian setelah ijtima pasti hilal sudah terbentuk. Pasti hilal terbentuk. Meskipun karena pergeserannya sangat kecil sekali, ya penyinarannya boleh dikata masih tidak ada bedanya, tapi itu hilal. Secara teoritis hilal sudah terjadi. Ini sudah menggeser juga ini. Kalau maaf saya kembalikan lagi. Nah ini tadinya ini sekarang. Nah, udah. Kemudian ini. Nah kemudian ini di Jakarta pada saat ini pukul 17 ya dengan kondisi seperti ini. Karena maghribnya kan kalau Jakarta ini kan di sini. Ini kalau ini titik maghribnya kan ini. Kalau menyentuh ini itulah maghrib. Maghribnya sendiri pada 17.54. Jadi artinya ini kira-kira 54 menit sebelum maghrib. Lihat penyinarnya sudah 0,04%. Dari tadi kalau tadi istimewakan 0,02%, sekarang 0,04%. Artinya sudah bertambah besar ini. Inilah hilal. Inilah hilal. Kemudian
Ini pukul 18 artinya sudah lewat anu nih. Karena tadi maghribnya kan 17.54 kan. 17.54 ya. Di Jakarta itu. Ini sudah lewat 6 menit setelah maghrib ini. Sudah tambah besar ini. Jadi meskipun dia sudah di bawah ufuk tentu saja. Bagi orang Jakarta ini sudah di bawah ufuk. Tambah besar. Maaf ya. Nah, jadi itu. Kemudian tambah besar dia. Tambah besar. Ini 0,2%. Padahal ini kalau ini di bawah ufuk ini karena ini hampir tengah malam ini. Karena tengah malamnya kan di sini nih. Ini sudah pukul 23 ini. 23 udah tambah besar. Kemudian sekitar pukul 4 ini hampir subuh. 0,43%. Lihat ini sudah mulai kelihatan. 0,43%. Jadi itulah kalau apa tuh dalam hadis Nabi sumu liruyati tihi itu berpuasalah ketika melihat hilal. Ya ini lihatlah dengan ilmu pengetahuan ini sudah besar. Kalau Anda tidak berpuasa, ya 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 menurut saya cilaka lah gitu. Kalau ini puasa ya, tapi ini kan Rabiul Awal ini. Tapi ini kan secara umum berlaku secara umum. Ini awal Rabiul Awal sudah ini. Jadi ini sudah pada pukul 4 itu kan matahari pasti di bawah ufuk, pasti di bawah ufuk 4 pagi kan ini. Karena matahari terbitnya kan di sini nih. Matahari terbitnya. Kalau jadi ini tambah besar, membesar. Nah ini 48. Nah sekarang ini sudah pukul 6 pagi, artinya sudah terbit. Tambah besar ini. Ada di timur, ya tidak kelihatan juga. Karena kalah oleh sinar matahari, kan gitu. Nah, nah sementara itu di Peru itu sunsetnya pukul 18. Peru itu kan kira-kira di sini nih. Ini di Peru saat ini pukul 18, peta ini pukul 18. Jadi kira-kira 4 menit sebelum matahari tenggelam kan. 4 menit sebelum maghrib. Jadi di Peru berapa? Ketinggian hilalnya 6 derajat, 55 menit, 44 detik. Elongasinya 7 derajat, 32 menit, 31 detik. Kalau menurut ketentuan KHGT, apa itu oh, kalender Islam global, kalender Hijriah global tunggal, ini kan belum terpenuhi karena apa? Karena ininya kurang dari 8 derajat. Kalau ininya sudah lebih dari 6 derajat, 5 derajat ya, minimal kan 5 derajat. Yang ininya kurang dari 8 derajat. Jadi harus dicari, kalau menurut KHGT harus dicari tempat yang memenuhi ini ya 8 derajat gitu. Kalau menurut saya tidak perlu. Lah karena ini sudah besar sekali ini. 54, 0,54% dan ini sudah besar dan itulah hilal. Jadi menurut saya kriteria KHGT itu harus kita usulkan untuk diperbaiki. Ya, ingat saya usulkan diperbaiki karena apa? Karena tidak perlu. Ngapain harus mencari susah-susah yang memenuhi kriteria dalam berat ini sudah terpenuhi kok. Ini hilal ini bukan hilal. Ya, karena coba misalnya pada saat subuh nanti, subuh di Peru ya, subuh di Peru itu berapa ini? Subuh di Peru pada ini pukul 20 ya, masih 20 di Peru. Nah, ini subuh di Peru itu pukul 5 something lah, 5 something ya. Eh, sementara itu bulan bulan apa matahari terbitnya Peru kan di sini nih. Matahari terbitnya pada 16. Jadi ini pada saat subuh nih lihat ya. 1,45% udah besar sekali. Sementara di Indonesia pukul 17 24 Agustus pada 17 hampir maghrib di Jakarta. Ini kan maghribnya kalau
garis ini menyentuh Jakarta kan ya. Jadi kira-kira mungkin sejaman lagi itu. Jadi jadi sudah tidak perlu diperlukan lagi cari yang 8 derajat ini sudah pasti hilal. Apa bukan hilal ini? Kalau ada yang tidak mengatakan bahwa ini bukan hilal, buktikan bahwa itu bukan hilal. Ya, jadi menurut saya kriteria KHGT 5858 itu apa Istanbul 2016 itu perlu diperbaiki. Supaya itu tidak merepotkan karena persyaratannya asal terjadi eh, ijtima sebelum eh, subuh di Gisborne ya udah itu. Tadi kan istimanya pukul di Gisborne kan, maaf saya kembalikan lagi ya, saya kembalikan lagi. Di Gisborne kan terjadi pukul 18. Jadi kan jauh sebelum subuh kan ini. 23 Agustus pukul 18. Mungkin jadi ini masih berapa? Mungkin 6 jaman sebelum sebelum subuh kan di Gisborne. Ya udah ini masuk lah ini. Saya kembalikan ke yang terakhir tadi. Ya ini 1,45%. Ya ini hilal. Kalau ini hilal ada di Peru, ya pasti di Indonesia juga hilal kan itu. Di seluruh dunia hilal karena hilal itu adalah kenampakan global kan gitu. Nah sekarang kita lihat saat maghrib di Jakarta di sini. Jakarta maghrib. Nah sekarang maghrib kan pukul 18, maghribnya pukul 17.54. Jadi artinya kira-kira 6 menit setelah maghrib ini udah tambah besar. Tambah besar. Nah kemudian otoritas di Indonesia akan bilang, kalau ini hilal ini kelihatan kan gitu. Itulah sebabnya ketinggiannya lebih dari berapa? Mabim itu kan 3 derajat, ini 6,4 derajat kan minimalnya. Nah, kalau ini hilal, ya hilal ini kelihatan bukan karena ketinggiannya, karena memang sudah 1,56%. Kalau ketinggiannya itu hanya memperpanjang, kita akan melihatnya itu, waktunya itu. Oh, cari-cari di mana-mana. Oh, itu. Karena setiap derajat itu kan 4 menit. Jadi ini kira-kira kita punya waktu 48 menit. Itu. Jadi kita punya waktu 48 menit untuk melihat ini. Kalau ada awan, tunggu dulu sampai dia kelihatan kan gitu. Jadi yang menyebabkan dia kelihatan sekarang kan 1,56%. Jadi kalau yang tadi sebelumnya pukul 17-nya itu 1,45%, ya itu hilal juga. Nggak kelihatan memang, karena belum belum maghrib kan itu. Maghribnya itu pada pukul 17.5. Jadi sejam sebelumnya ya hilal itu. Nah, nah sekarang yang terakhir, bagian terakhir saya akan ceritakan tentang dunia telah tinggalkan visibilitas, isu visibilitas. Ya, gini. Pada tahun 80-an, dunia menggunakan teknologi visibilitas bintang untuk keperluan navigasi. Ya, untuk navigasi itu pakai bintang. Nah, saya eh, menyatukan apa itu bintang itu, kemudian kita mengamati bintang-bintang itu ya di canu koordinatnya itu adalah dalam rangka menyatukan kerangka global yang akan digunakan untuk mempersatukan kenampakan detil wilayah bumi ke dalam sebuah sistem koordinat tunggal. Ini agak ya, nanti ya saya akan tunjukkan. Saya mengalami praktek penggunaan teknologi ini melalui mata kuliah namanya Geodetic Astronomy pada Spring Quarter 1982 di Ohio State University Amerika Serikat. Teknologi ini saat itu ya yang mendekati obsolet karena sekarang sudah hilang sama sekali. Pada saat itu mendekati obsolet. Tahun 1982. Mengapa? Karena saya akan ceritakan. Di bawah temperatur freezing point musim semi ya, karena mengambil musim semi, kita harus mengamatinya malam hari karena harus mengamati bintang. Bintang itu adanya malam hari, kelihatannya malam hari. Kalau siang jutaan bintang nggak kelihatan, jadi harus malam. Persoalannya kalau musim semi itu kalau eh, malam itu dingin sekali, kalau siang panas sekali. Itulah yang menyebabkan kemudian eh, daun-daun apa daun-daun yang apa tumbuh-tumbuhan yang sudah gundul pada musim gugur itu kemudian
apa eh, apa ya, frozen ya, apa tuh, pada musim dingin, pada musim salju, kemudian mulai bersemi, tumbuh apa tuh, kuncup-kuncup bunga-bunga tumbuh. Nah, itu terjadi karena perbedaan itu, pada malam hari dingin sekali, pada siang hari. Jadi saya harus mengamati itu pada kondisi yang sangat dingin itu. Nah, harus malam hari karena bintang tidak kelihatan pada siang hari. Tugasnya adalah menentukan koordinat. Koordinat itu artinya lintang dan bujur sebuah titik di atap sebuah kampus kami di Edith Coggins Hall di Columbus, Ohio ya. Oke. Kemudian ketelitiannya yang harus dicapai adalah kira-kira 0,01 detik, itu kira-kira 30 cm lah di permukaan bumi. Kemudian hanya dapat, selama musim itu, selama musim 3 bulan itu, saya bekerja dengan seorang mahasiswa Taiwan. Selama 3 bulan itu, saya hanya dapat satu titik titik kontrol geodetik yang diperlukan dalam sebuah jaringan kerangka global. Satu titik selama 3 bulan. Oke, betapa susahnya itu. Nah, dengan titik kontrol itulah kemudian Google Earth, Anda tahu Google Earth, Google Map diintegrasikan dalam satu sistem, ya. Sehingga Anda, kalau Anda melihat Google Map itu seamlessly, ya, seamlessly, tidak seamless ya. Seamless itu artinya tidak ada crack, tidak ada crack. Itu karena semuanya disatukan dalam dengan satu kerangka sistem koordinat yang menyatu itu. Kemanapun Anda pergi di dunia tidak ada crack, seamless ya, dalam satu sistem. Nah, nah sekarang saya akan ceritakan mengapa ilmu itu sekarang obsolet. Pada tahun 1973, Department of Defense Amerika Serikat menginisiasi proyek Global Positioning System (GPS) dengan dana 12 miliar dolar. Pada saat itu saya kan prakteknya kan pada 1982. Jadi ini sudah diinisiasi 10 tahun sebelumnya, 9 tahun sebelumnya, tapi kan belum berhasil. Jadi pelajaran mata kuliah geodetik astronomi itu masih diajarkan. Karena ini belum tentu berhasil kan. Global Positioning System Project GPS ini kan belum belum tentu berhasil. Dananya sudah 12 miliar dolar. Kemudian pada 93 berhasil. Kemudian berapa hasilnya 24 satelit GPS yang mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 20.200 km ya. Jadi itulah yang kemudian GPS itulah sebagai satelit-satelit aktif yang menggantikan bintang-bintang yang kami amati tadi itu. Karena apa? Karena si GPS ini adalah satelit yang aktif, artinya dia memancarkan, bukan pasif ya, jadi tidak perlu dilihat, tapi dia memancarkan signal yang diterima oleh receiver di bumi. Jadi GPS adalah satellite based radio navigation system yang menyediakan geolocation dan informasi waktu yang dapat diterima oleh GPS receivers dimanapun di dunia atau dekat permukaan bumi. Misalnya di pesawat itu kan bisa diterima juga. Itulah sebabnya real time posisinya bisa diketahui. Nah, sekarang GPS teknologi telah merubah peradaban umat manusia. Ya, saya apa tuh adik-adik kelas saya yang di belakangan sudah tidak perlu lagi lihat bintang-bintang pada pada musim semi dengan kedinginan, dengan berdingin-dingin seperti itu, kan sudah pakai GPS sudah. Kemudian tidak ada satupun eh, aktivitas umat manusia modern saat ini yang tidak terdampak. Coba gosen itu apa tuh, orang tinggal alamatnya gitu tuh, belok kiri belok kanan. Tidak perlu lagi tahu bagaimana itu kerumitan teknologi yang di belakangnya, itu kan tidak perlu tahu itu. Tapi orang awam sudah bisa menggunakan dengan sangat leluasa. Sopir dapat menggunakan aplikasi Waze dan Google Map melalui HP-nya untuk bernavigasi dimanapun di dunia. Itulah kemudian ya itu tadi Gosen, apa tuh GoFood dan sebagainya itu bisa pakai itu.
kita dapat memasang aplikasi Azan misalnya di HP kita. Saya mau sholat eh, subuh Anda masih di sini. Tapi kemudian saya di Jakarta, kemudian pergi ke Irian ke Papua gitu, di sana duhur diperingatkan duhur udah waktu lokal lagi, udah semua sangat anu sekali. Jadi bahkan ke luar negeri pun seperti itu. Langsung dia otomatis waktu lokal time-nya adalah jam sekian sehingga Anda harus sholat duhur atau asarnya jam sekian gitu. Semua. Aplikasi Runkeeper dapat memantau jarak tempuh kecepatan lari dan jalan. Kita jalan, Anda sudah menempuh sekian kilometer, kecepatan berjalan Anda adalah sekian kilometer per jam dan sebagainya. Itu sudah sangat anu sekali. Para ahli geodesi meninggalkan visibilitas bintang yang tadi adik-adik saya sudah tidak perlu lagi kan sudah pakai GPS, sudah tinggal klak 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 klak. Jadi insinyur dapat mengukur berapa sentimeter penurunan kota Jakarta setiap tahunnya. GPS telah membuat kita lebih paham atas pertumbuhan fase-fase bulan yang terjadi di seluruh wilayah bumi. Jadi semua aplikasi-aplikasi astronomi itu sekarang sudah terkoneksi dengan GPS sehingga setiap waktu tahu bahwa fase bulannya sekian, jamnya sekian. Kalau Anda sekarang di Jakarta, kalau mau lihat uh, di uh, kondisi hilal itu di detik yang sama di uh, katakanlah di Inggris, ya tahu berapa, sudah tahu itu semuanya dengan pendefinisian perbedaan waktu lokal sesuai dengan zona waktunya. Kemajuan sains telah memungkinkan kita dapat menghitung perubahan fase bulan pada setiap menit. Ya, aplikasi berupa animasi yang sangat akurat disediakan oleh para pengembang dengan sangat menakjubkan. Ya seperti tadi itu, saya menggunakan eh, tadi time and date, kemudian menggunakan program aplikasinya NASA, menggunakan uh, Stellarium dan sebagainya, itu semua sudah terkoneksi dengan ini. Nah, sekarang biayanya berapa? Tadi kan inisial cost-nya adalah 12 miliar dolar, yaitu antara 1973 berakhir 1993. Kalau dirupiahkan itu 180 triliun. Ya, ini inisial cost-nya. Kemudian setiap tahunnya ada maintenance cost. Maintenance cost-nya adalah 1,8 miliar. Kalau sampai 2023 lalu berarti sudah 30 tahun. Satu tahunnya 1,8 miliar berarti 27 triliun. Dikalikan 30 berarti 810 triliun. Kalau 810 triliun ditambah ini artinya sudah GPS itu sudah menghabiskan dana eh, dana Department of Defense Amerika Serikat itu 990 triliun rupiah. Itu kan bisa buat bikin dua IKN itu. Belum lagi negara-negara ini, Rusia bikin, Cina juga bikin semacam ini kan. Kemudian tadi program-program ikutannya, misalnya aplikasi-aplikasi yang membangun, misalnya Waze menggunakan ini GPS, menggunakan. Kemudian apalagi Runkeeper tadi saya. Jadi dunia sudah begitu eh, meng, meng, menghabiskan banyak duit yang nggak keruan-karuan. Jadi sulit dimengerti jika umat Islam baru percaya pada hilal kalau kelihatan. Sementara Amerika Serikat membiayai proyek senilai 2 IKN supaya jangan tergantung pada visibilitas bintang. Jadi marilah umat Islam sekarang anulah berpikir gitu ya, supaya jangan jangan terlalu apa ya, memahami hadis itu jangan terlalu tekstual. Jadi ilmu pengetahuan itu sudah sangat berkembang begitu maju. Jadi kesimpulannya adalah syarat tinggi hilal tertentu untuk menamawali bulan Islam adalah sebuah scientific blunder. Termasuk kriteria Istanbul 58. Jadi kita berusaha memperbaiki. Ini akibat kegagalan melihat fenomena alam secara global, ya. Jadi kalau ada persyaratan harus ketinggian sekian itu persis lokal, karena
ketinggian itu adalah diukurnya pada ufuk lokal. Itu blunder itu. Karena fenomena fase bulan itu adalah adalah global. Ini hanya akan memecah belah umat. Ya itulah buktinya ada awal bulan ini, awal bulan Rabiul Awal ini ada yang 24, ada yang 25. Nah, saya berusaha memberikan penjelasan mengapa harus 24 Agustus. Kemudian ketinggian hilal bukan parameter untuk menjelaskan bahwa hilal sudah besar. Tidak ada korelasi keduanya. Jadi besarnya hilal itu tidak ada korelasinya dengan ketinggian hilal sama sekali. Umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sistem sistem manajemen waktu, termasuk memperbaiki kriteria Istanbul 58 ini. Utang peradaban akan terus menumpuk jika kita tidak segera memiliki kalender Islam global. Yang ini utang peradaban ini saya tulis dalam sebuah buku yang berjudul Pseudo Syariah Economy and Muslim Civilization Debt yang ada di Amazon.com. Itu bisa dilihat di website saya saxonacademy.id. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.